Selamat sore, perkenalkan nama saya Saad Amonangan Marpaung. Saya dari Prodi Penjas B semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka. Sejarah pramuka sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Deepwell. Beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke negara Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah dilaksanakan atau berkembang secara internasional dan menyeluruh kepada masyarakat dunia dan telah menerima organisasi pramuka ini. Banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell dalam gerakan pramuka, seperti mendekatkan para anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Alhasil, kegiatan pramuka sampai sekarang masih diterima baik dalam masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih pramuka itu. Pramuka itu adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wabah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boys Code. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, andalana, pelatih, pamungsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Dalam pramuka, kalau ingin dilatih menjadi anggota kepramukaan, harus berikrar mengucapkan janji atau satya terlebih dahulu. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah pramuka pertama kali sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912 atau 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk siaga yang dinamai CUB atau Anak Serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Roper Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya yaitu yang berjudul Roving to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Dan kali ini saya akan menjelaskan sejarah pramuka pertama kali masuk di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari hingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian
Pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau singkatannya ialah BPPKI. BPPKI ini melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan di kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Kebondan Peta dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai, juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini menyuruhkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II. Dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Demikian penjelasan saya mengenai sejarah pramuka di dunia, bahkan di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah pramuka berkembangnya di dunia dan di Indonesia. Saya Sahat Marpau. Saya akhiri. Terima kasih.